Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah pertemuan kedua kita di mata kuliah Kimia Dasar 1. Diharapkan setelah perkuliahan ini mahasiswa dapat menyebutkan definisi ilmu kimia, perkembangan ilmu kimia dan peranannya, dan juga bisa menjelaskan pengertian materi dan klasifikasi materi berupa perbedaan unsur, senyawa, dan campuran yang meliputi larutan, koloid, dan suspensi. Yang ketiga, menjelaskan sifat fisik dan kimia dan perbedaannya dari suatu zat. Yang dibahas yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Kimia merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari benda-benda zat yang ada di sekitar kita. Yang dibahas dalam ilmu kimia itu meliputi wujud dan susunannya, struktur, sifat-sifat, perubahan yang dialami oleh zat, serta perubahan energi. Ilmu kimia memiliki berbagai cabang. Yang pertama adalah kimia analitik. Dia merupakan cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang pemisahan zat kimia, identifikasinya, dan kuantifikasi komponen kimia dalam bahan alam maupun buatan. Biasanya kalau mendengar kata kimia analitik itu penuh dengan perhitungan-perhitungan, karena dia menghitung kuantitatif dari komponen kimia, berapa persen kadar dari Ca dalam suatu sampel, misalkan seperti itu. Yang kedua adalah kimia fisik. Kimia fisik itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena makroskopis, mikroskopis, atom, subatom, dan partikel dalam sistem dan proses kimia berdasarkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep fisika dengan bidang seperti kimia kuantum, kinetika, termodinamika kimia. Jadi kalau berhubungan dengan kimia fisik itu berarti berhubungan dengan atom dan subatomnya, seperti mengetahui bilangan kuantum dari suatu partikel. Yang berikutnya adalah kimia organik. Kimia organik adalah cabang ilmu kimia yang membahas tentang struktur, sifat, komposisi, reaksi kimia, dan sintesis senyawaan kimia. Tapi untuk kimia organik yang terlibat unsur di dalamnya itu adalah unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfat atau fosfor ya. Dimana untuk kimia organik ini merupakan rantai karbon baik itu kecil maupun besar. Yang berikutnya adalah kimia anorganik, merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari sifat dan reaksi zat anorganik. Dia biasanya mencakup semua unsur kecuali rantai karbon. Tapi kalau kita mendengar kata kimia anorganik, biasanya ada satu zat keterlibatan logam-logam ya. Nanti di dalam sistem periodik nanti kita akan membedakan mana golongan logam dan non-logam. Logam-logam di sini misalkan seperti ferum, natrium, kalium. Kalau ada keterlibatan logam-logam tersebut berarti masuk ke dalam cabang ilmu kimia anorganik. Yang selanjutnya adalah kimia lingkungan. Dia merupakan studi ilmiah terhadap fenomena kimia dan biokimia yang terjadi di alam. Biasanya menentukan kualitas air, kualitas udara yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Berikutnya adalah kimia inti. Kimia inti ini cabang ilmu kimia yang mempelajari radioaktif, proses nuklir, dan sifat nuklir. Jadi, pada unsur-unsur senyawa kimia itu ada yang bersifat radioaktif. Nah, ilmu yang membahas tentang unsur-unsur radioaktif ini dan proses reaksi nuklirnya dan sifatnya itu merupakan cabang dari kimia yang namanya adalah kimia inti. Selanjutnya adalah biokimia, ilmu yang mempelajari proses kimia dalam tubuh dan berhubungan dengan organisme hidup. Jadi biasanya berhubungan dengan reaksi kimia di dalam tubuh manusia atau berhubungan dengan organisme hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan ya, dan selain itu. Yang terakhir adalah kimia pangan. Dia merupakan ilmu yang mempelajari proses kimia dan interaksinya dengan komponen biologis dan non-biologis bahan pangan. Dia biasanya berhubungan dengan pangan yang ada
di sekitar kita biasanya bisa berupa produk daging, sayur-sayuran, susu, buah-buahan ya. Dan pembahasannya biasanya kalau nggak karbohidrat, protein, lemak, dan makanan lainnya yang biasa dikonsumsi. Sebenarnya masih banyak cabang ilmu lainnya, namun ini sebagai garis besar dari cabang ilmu kimia. Ilmu kimia ini sangat berperan sekali dalam berbagai bidang, terutama yang pertama adalah kesehatan. Di dalam kesehatan ini tidak lepas dari ilmu kimia. Contohnya adalah obat-obatan ya. Dalam kesehatan ini berhubungan dengan pasien yang mana dia membutuhkan obat-obatan, yang mana obat-obatan ini adalah terdiri dari senyawa kimia. Juga ketika untuk mendiagnosa penyakit, misalkan menganalisa darah, urin, dan feses itu menggunakan reagen kimia. Jadi keterlibatan kimia di bidang kesehatan itu sangat erat. Begitupun di bidang pertanian dan peternakan. Untuk mendapatkan pertanian yang baik ya, hasil yang baik, kadang-kadang ini butuh ilmu tentang pupuk dan bahan pangan yang baik. Yang berikutnya ada hukum. Hukum juga tidak lepas dari ilmu kimia, karena nanti di sana ada yang namanya bidang forensik. Di sana itu akan mengecek menggunakan senyawa kimia. Yang keempat adalah industri. Jelas untuk industri banyak sekali produk-produknya ya, seperti mie, odol ya, sampo, itu merupakan pengembangan dari ilmu kimia. Yang selanjutnya adalah geologi. Geologi ini yang berhubungan dengan ilmu kimia adalah ilmu tanah, minyak, seperti pertambangan ya, seperti dalam proses pembuatan bahan bakar. Nah, itu butuh destilasi bertingkat dan selanjutnya, atau mengenal sifat tanah dengan dari struktur kimianya. Pada suatu zat memiliki sifat fisika dan sifat kimia. Dan untuk mengetahui sifat fisika dan sifat kimia, mari kita lihat perbedaan antara keduanya. Untuk sifat fisika, dia ini perubahannya tidak menghasilkan zat baru. Jadi zatnya ini tetap sama, hanya berubah bentuk saja. Secara fisika saja dia berubah dan sifatnya hanya sementara. Dan mudah sekali dikembalikan ke bentuk semula. Biasanya sifat fisika ini jika terjadi perubahan bentuk ini dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Dan jika terjadi perubahan bentuk biasanya berubah ukuran partikelnya. Contoh pada perubahan wujud benda itu disebabkan atau dipengaruhi suhu, itu adalah proses membeku, mencair, menyublim, mengembun, dan menguap. Kita ambil contoh seperti ini. Air dalam bentuk cair, ketika kita masukkan ke dalam freezer, dia akan membeku. Komposisinya masih air. Senyawaannya zatnya masih H2O, hanya berbeda bentuk saja. Yang pertama itu cair, ketika didinginkan menjadi padat. Tapi ketika dipanaskan kembali, nanti es batu tersebut akan mencair kembali menjadi air. Yang berubah hanya bentuknya saja, dia bisa dikembalikan ke bentuk semula karena dia bentuknya sementara ya. Perubahannya sementara dan dia ini zatnya masih sama, tidak ada pembentukan zat baru. Contohnya seperti besi yang dilelehkan. Itu hanya ada bentuk besi padat dan besi cair. Dan lainnya. Yang kedua adalah sifat kimia suatu zat. Kalau sifat kimia ini, dia akan terbentuk atau menghasilkan zat baru. Dan perubahannya terjadi secara permanen. Sulit sekali dikembalikan ke bentuk semula, kebalikan dari sifat fisik. Contohnya adalah reaksi pembakaran, reaksi penguraian, reaksi penggabungan. Kalau reaksi penggabungan itu contohnya adalah fotosintesis ya, atau reaksi pembentukan. Terus kalau penguraian contohnya adalah pembusukan dan fermentasi. Untuk pembakaran itu adalah kertas dibakar. Untuk lebih mudahnya, untuk sifat kimia kita ambil adalah kertas yang dibakar. Kertas ketika dibakar dia akan menjadi abu. Dia melakukan reaksi,
Di situ terjadi reaksi kimia ya, pembakaran. Kertas ditambah O2 menjadi CO2 ditambah gas lainnya. Nah, terus di sini nanti si abu tersebut tidak bisa kembali menjadi kertas walau dikasih reaksi apapun ya. Makanya dia reaksinya sulit dikembalikan ke bentuk semula karena perubahannya secara permanen dan terbentuk senyawaan baru, tidak lagi kertas tetapi senyawaan baru. Seperti itu. Untuk sifat kimia terjadi jika terjadi berbagai reaksi seperti reaksi pembentukan gas, reaksi pembentukan endapan, ya, dan perubahan warna. Di sini contoh dari perubahan fisika. Di sini kita ambil patokan pertama adalah air dalam bentuk cair. Ketika kita panaskan, dia akan berubah menjadi gas. Ya, air ketika dipanaskan dia akan menjadi gas. Proses tersebut dinamakan menguap. Contohnya adalah air laut yang terkena sinar matahari. Nanti airnya ini akan menguap, ya, menguap membentuk awan. Prosesnya adalah menguap, membentuk uap. Sedangkan untuk kebalikannya, nanti jika gasnya ini membentuk cair atau berubah menjadi cair karena diberikan suhu yang dingin, ini nama prosesnya adalah mengembun atau terbentuknya embun. Kita lanjut lagi, cair jika dipadatkan dia akan menjadi padat ya, bentuknya berubah dari cair menjadi padat. Nama prosesnya adalah membeku. Jika kebalikannya namanya adalah meleleh atau mencair. Bisa juga cair air itu ketika dalam bentuk padat dia bisa langsung berubah menjadi gas. Nama prosesnya adalah menyublim. Tapi di sini untuk proses air menyublim itu sukar sekali. Biasanya air itu mencair dulu baru menyublim. Ini hanya perubahan wujud benda di mana padat menjadi gas, namanya adalah menyublim. Dan untuk zat-zat yang bisa menyublim itu zat-zat tertentu saja, seperti kamper. Ini adalah contoh perubahan wujud benda yang disebabkan karena suhu dan perubahannya masih secara fisika. Kandungan zat di dalamnya masih H2O, H2O juga, ya, air-air juga, hanya bentuknya atau wujudnya saja, hanya cair, padat, dan gas karena dipengaruhi oleh suhu. Selanjutnya kita akan bahas tentang klasifikasi materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Untuk materi di sini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya zat murni, ada yang campuran. Untuk zat murni, dia ini memiliki sifat yang tetap, ya. Dibagi menjadi dua, ada unsur dan ada senyawa. Unsur itu adalah satu molekul terkecil, ya, seperti atom-atom itu unsur. Nanti akan dijelaskan di tabel sistem periodik umum. Sedangkan senyawa itu adalah gabungan dari unsur-unsur, ya, membentuk bagian yang terkecil yang tidak bisa diuraikan secara fisika, hanya bisa diuraikan menjadi unsur secara kimiawi. Yang kedua adalah campuran. Campuran ini ada dua jenis, ada yang homogen, ada yang heterogen. Yang homogen ini dia campurannya terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Ketika dicampurkan dia ini akan terlarut baik. Contohnya seperti air gula, ya. Kalau hal seperti itu dinamakan larutan. Campuran yang heterogen itu campuran kasar, namanya adalah suspensi. Berarti zat tersuspensi dengan zat pensuspensi. Karena dia campuran kasar, jadi dia tidak larut baik. Tidak larut, berarti contohnya di sini adalah kopi dalam air atau pasir dalam air. Ketika pasir dicampurkan dalam air, pasirnya tidak larut di dalam air, nah ini namanya suspensi.
terlihat adanya endapan yang terpisah antara zat tersuspensi dengan zat pensuspensi. Di antara larutan dan suspensi itu ada yang namanya koloid. Koloid ini di antara keduanya. Dia ini bentuknya homogen, ya, setengah homogen gitu ya. Namun sifat-sifatnya tuh di antara larutan dan campuran akan dibahas lebih lanjut. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat diurai lagi menjadi zat yang lebih sederhana atau yang lebih kecil. Biasanya dikenal dengan atom. Tapi untuk atom ini dia bukan hanya satu jenis saja, tapi banyak sekali jenisnya berdasarkan jumlah protonnya, neutronnya, dan elektronnya. Nah, di sini sudah diklasifikasikan di dalam tabel sistem periodik yang terdiri dari 8 golongan A, 8 golongan B, dan 7 periode ya dengan susunan tertentu, dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Dan juga ada tambahan, itu laktanida dan aktinida. Untuk sifat zatnya itu ada yang logam, ada yang non logam, ada yang semi logam, bahkan ada zat-zat radioaktif. Ya, itu contoh dari unsur. Untuk mengetahui unsur berarti kita cukup melihat tabel sistem periodik. Yang kedua adalah molekul unsur. Kalau dinamakan molekul berarti gabungan antara dua unsur. Kalau ada molekul unsur berarti dua atau lebih unsur yang sejenis yang terikat dalam satu ikatan kimia. Kenapa bisa demikian? Hal ini terjadi untuk membuat zat tersebut lebih stabil dari bentuk monoatomnya. Contohnya adalah H2. H2 itu merupakan bentuk stabil dari atom hidrogen. Seperti yang kita ketahui bahwa senyawa kimia semuanya ini ingin stabil seperti gas mulia, di mana elektron valensinya itu di antara 2 dan 8. H2 dia memiliki 1 elektron valensi. Supaya dia stabil, dia bergabung antara H yang satu dengan yang lain menjadi H2. Cl2 juga sama, golongan 7. Ada satu atom yang tidak punya pasangan atau kurang satu atom untuk membuat dia stabil. Akhirnya 2 atom Cl bergabung. Kedua-duanya menjadi stabil. Jadi untuk molekul unsur itu contohnya adalah H2, Cl2, Br2, S8, O3, O2, dan P4. Selanjutnya adalah senyawa. Senyawa ini adalah gabungan 2 atau lebih unsur yang berlainan jenis yang terikat dengan ikatan kimiawi. Kalau tadi itu sejenis, kalau untuk senyawa yang beda jenis, contohnya atom H dengan atom O ketika bergabung menjadi senyawaan H2O atau air. Terus sifat unsur dari penyusunnya sudah tidak ada. Sifat unsur dari penyusunnya sudah tidak ada. Di sini kita ambil H2O. H2O ini adalah air. Dia penyusun utamanya adalah atom hidrogen dan atom oksigen. Kalau dalam bentuk di alamnya itu adanya gas hidrogen dan gas oksigen. Seperti yang kita ketahui, gas hidrogen mudah terbakar, gas oksigen juga mudah terbakar. Tetapi ketika dia bereaksi menjadi H2O, nah H2O ini memiliki sifat yang berbeda dari unsur-unsur penyusunnya. Dia tidak mudah terbakar. Lalu senyawa ini dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, yaitu unsur. Kalau senyawa masih bisa dirubah menjadi unsur, tetapi perubahannya secara kimia, tidak bisa secara fisik. Seperti itu. Nah, di sini contoh dari senyawa adalah NaCl, CH3COOH, H2O, dan H22O12. Selanjutnya kita lanjutkan dengan yang namanya campuran. Campuran ini berarti gabungan 2 senyawa. Senyawa bergabung dengan senyawa satu bergabung dengan senyawa lain, membentuk yang namanya campuran. Kemungkinan yang terjadi ada yang homogen, ada yang heterogen, dan ada di antaranya.
Berarti campuran ini terbagi menjadi 3, ada larutan, ada koloid, dan ada suspensi. Untuk larutan, dia merupakan campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Sifatnya seragam, namun komposisinya dapat bervariasi. Contohnya adalah larutan gula dan larutan garam. Bisa kita lihat, jika gula dimasukkan ke dalam air, dia itu gulanya keberadaan gula di dalam air tidak dapat dibedakan, atau bahasanya adalah homogen. Kita tidak bisa membedakan mana gula mana air, itu namanya homogen. Yang kedua adalah koloid. Koloid ini sifatnya peralihan antara larutan dan campuran kasar. Dari ukurannya pun dia di antara suspensi dan larutan. Dari sifatnya pun dia di antara larutan dan suspensi. Contoh dari koloid ini adalah kabut, buih, asap, dan air susu. Santan, ya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk koloid itu bisa dibagi-bagi, ya. Seperti ada contohnya itu ada yang namanya sol, ada yang namanya cair dalam padat, padat dalam cair, yang seperti itu, ya. Itu dikelompokkan lagi menjadi 8 kelompok. Oke, di sini yang berikutnya adalah campuran kasar atau suspensi. Campuran kasar atau suspensi ini merupakan campuran sembarang atau heterogen zat yang sifatnya tak tentu. Jadi seperti air dengan kopi atau air dengan pasir. Jadi pasir tidak bisa larut dalam air, akhirnya dia tidak menyatu, terpisah. Itu namanya campuran heterogen. Jadi kesimpulannya di sini unsur itu adalah partikel terkecil atau zat terkecil yang biasa dikenal dengan atom, namun jenisnya sangat banyak dan bisa kita lihat di tabel sistem periodik umum. Untuk senyawa itu adalah gabungan dua unsur yang berlainan. Contohnya adalah air, garam dapur NaCl, ya, gula C12, H22O12, seperti itu. Yang selanjutnya adalah campuran. Campuran ini adalah gabungan dua senyawa yang berlainan. Contohnya air ditambah dengan gula, air ditambah dengan kopi, air ditambah dengan garam. Mereka kan senyawanya berbeda, dicampurin. Nah, ketika dicampurin itu bisa menjadi larutan. Jika dia homogen, kita tidak bisa membedakan antara air dengan gula, itu namanya homogen, terlarut baik. Sedangkan jika dua senyawa tersebut ketika dicampurkan tidak homogen atau tidak bercampur, itu namanya senyawaan tersebut dinamakan suspensi, campuran suspensi, karena dia bersifat heterogen. Di antara homogen dengan heterogen itu ada yang namanya koloid. Koloid ini dia dari ukurannya di antara larutan dan suspensi. Dari cara penyaringannya, kalau yang larutan kan tidak bisa disaring dengan cara biasa. Kalau yang suspensi bisa disaring dengan saringan biasa, sedangkan ini bisa disaring dengan saringan ultrasonik atau ultrafilter. Kalau yang kopi kan bisa disaring dengan saringan yang biasa, ya. Kalau ini bisa disaring dengan saringan yang ukurannya lebih kecil dan lainnya. Untuk koloid itu jenisnya bisa sol padat, sol cair, aerosol padat, aerosol cair, busa padat, busa cair, gitu ya, emulsi padat, emulsi cair. Nah, ini tuh contoh dari koloid yang kalian pelajari itu di SMA kelas 2 biasanya, ya, semester 2 kalau tidak salah. Contohnya itu bisa susu, bisa santan. Nah, mereka ini campuran, ya. Biasanya kalau misalkan kita ambil emulsi padat, itu berarti cair dalam gabungan antara cair dan padatan, seperti itu. Baik, untuk membedakan antara satu zat yang satu dengan satu zat yang lain, biasanya kita menggunakan simbol. Contohnya
ada yang hidrogen, ada yang oksigen. Jika yang sifatnya seperti ini, misalkan jika yang protonnya satu, elektronnya satu, begitu ya, itu namanya hidrogen. Kalau misalkan protonnya dua, elektronnya dua, itu namanya neon. Seperti itu kita simbolkan untuk bisa membedakan satu sama lain, karena bukan hanya 1, 2, 3 saja atom itu, bahkan sampai banyak jenisnya ya, sampai sekitar 103 ya unsur. Makanya kita beri simbol-simbol agar lebih mudah dalam membedakan satu sama lainnya, dan juga untuk memudahkan kita untuk melakukan atau meramalkan reaksi kimia yang terbentuk. Nah, di sini kita ambil contoh adalah H2SO4. Asam sulfat itu disimbolkan dengan H2SO4. Duanya itu kecil di bawah ya, dan empatnya juga di bawah. Di sini arti H2SO4, H2 itu yang berarti menunjukkan atom hidrogennya ada 2. S-nya tidak ada, angkanya itu menunjukkan dia terbentuk dari satu atom saja. Sedangkan O4 itu menunjukkan bahwa ada 4 atom oksigen pada molekul tersebut. Jadi kalau dihitung-hitung, hidrogen 2, sulfur 1, oksigen 4 berarti terbentuk dari 7 atom. Yang mana hidrogennya ada 2, sulfurnya 1, dan oksigennya ada 4. Lagi dengan contoh H2O. H2O itu artinya atom hidrogennya ada 2, O saja itu atom oksigennya ada 1. Jika digambarkan, kita misalkan oksigen itu berwarna merah, atomnya berwarna merah, dan hidrogen berwarna kuning. Kalau H2O berarti yang kuningnya ada 2, yang merahnya ada 1. Ya. Dalam penentuan molekul atau senyawa di dalam kimia itu jumlah atom ditandai atau disimbolkan angka kecil di bagian bawah di depan atom itu ya, seperti H2O dan H2SO4. Tetapi juga ada penandaan lain. Ternyata kan di dalam satu gelas air itu terdiri dari ratusan miliar atau ribuan miliar ya atom air ya, atau molekul air. Nah, di sini jika ada tulisan 2H2O, ini menunjukkan H2O, molekul H2O-nya ada 2. Berarti ya H2O-nya ada 2, berarti 2 molekul H2O. Kalau contoh di atas ini H2O-nya 1, berarti kalau 2H2O berarti airnya ada 2. Kalau misalkan 3H2O berarti gambarnya seperti ini. Kalau 4H2O berarti molekul airnya ada 4. Seperti itu. Berarti dalam segelas air ya, kita ambil misalkan dalam 18 gram air. 18 gram air itu sebanding dengan kurang lebih 18 mili ya. Itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air. Sangat banyak sekali molekul airnya ya. Jadi dalam satu gelas itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23. Seperti itu penjelasannya ya. Tadi itu contoh kecil dari molekul yang paling sederhana, air dan H2SO4. Tapi struktur kimia itu sangat kompleks sekali, golongannya pun banyak. Ada yang golongannya senyawaan biner, ada yang senyawaan organik, dan ada senyawaan lainnya. Nah, ini akan ditunjukkan molekul atau struktur kimia yang kompleks. Contohnya ini adalah ditiodendrin B. Wah, luar biasa. Ini ada seperti cincin-cincin siklik ya. Di situ di antara sudut-sudutnya itu adalah atom C yang tidak dituliskan. Di sini ada semacam senyawaan aromatis ya. Banyak sekali. Ini salah satu contoh dari struktur kimia dari tumbuhan di samping ini.
Nah, ini contohnya dari obat malaria, quinine ya. Dari batang atau dari pohon kina itu strukturnya C20H24N2O2, strukturnya sekompleks ini. Jadi inilah senyawa kimia dari penyusun berbagai macam zat yang ada di sekitar kita. Jadi dari sekarang seluruh zat yang kalian lihat itu memiliki struktur kimianya.